Selamat datang di channel kami, You Backpacker. Channel ini spesial kami buat untuk cerita-cerita tentang hobi jalan-jalan kami ke berbagai negara. Mulai dari alasan kami backpackeran, tips-tips terkait perjalanan, perencanaan, persiapan, dan hal-hal unik di perjalanan, serta pengalaman mengunjungi kota-kota di berbagai belahan dunia, termasuk pengalaman mengunjungi 7 keajaiban dunia. Semoga channel ini bisa menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Kali ini kami mengunjungi salah satu dari Seven Wonder, yaitu Jinchen Itza. Bentuknya berupa kompleks candi yang terletak di tengah hutan, sekitar 180 km arah barat dari kota Cancun. Dapat ditempuh sekitar 2 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan mobil. Komplek ini merupakan peninggalan sejarah suku Maya, salah satu suku yang terkenal karena keahliannya dalam bidang astronomi, kalender, aksara hieroglif, arsitektur, dan pertanian. Kami mengunjungi situs ini dari kota Cancun. Kami mengambil one day tour dari situs getyourguide.com. Dari hotel, kami menuju ke lokasi penjemputan di Smart Oasis Hotel. Lokasi ini kelihatannya adalah lokasi yang strategis sebagai lokasi penjemputan, karena di lokasi ini terdapat beberapa kelompok dan rombongan wisata dari agen-agen tur berbeda yang juga sedang menunggu. Kami dijemput dengan bis sekitar pukul 8 pagi. Dan setelah serangkaian verifikasi dokumen pemesanan, bis langsung berangkat menuju lokasi wisata. Pemandu wisata kami bernama Frank, yang mengaku memiliki darah keturunan dari suku Maya. Setelah memperkenalkan diri, Frank menjelaskan itinerary yang akan kami jalani seharian. Dan selama perjalanan, Frank menceritakan tentang suku Maya dan sejarah Jinchen Itza. Sebelum kami menceritakan detail perjalanan kami, beginilah kira-kira cerita tentang suku Maya dan sejarah Jinchen Itza. Suku Maya. Suku Maya sudah tercatat di dalam sejarah sejak 2000 sebelum Masehi. Mereka mencapai masa puncak kejayaan pada kurun waktu 250 sampai 900 Masehi. Pada kurun ini banyak dibangun kota-kota dengan alun-alun batu dan piramida yang terkenal. Selama puncak kekuasaan mereka, lebih dari 40 kota besar berada di bawah kendali Maya antara tahun 250 sampai 900 Masehi. Kalender suku Maya sangat terkenal. Mereka menciptakan sistem kalender berdasarkan pengamatan terhadap pergerakan langit dan bintang-bintang pada kurun waktu 747 sampai 353 sebelum Masehi, jauh sebelum masa puncak kejayaan mereka pada kurun waktu 250 sampai 900 Masehi. Mungkin ada yang masih ingat dengan fenomena 2012, di mana pada saat itu dikatakan dunia akan kiamat. Walaupun pada kenyataannya tidak terjadi apa-apa, bahkan fenomena ini sempat dijadikan bahan pembuatan film 2012. Hal ini disebabkan karena adanya klaim tanggal akhir dari kalender hitungan Maya yang akan berakhir pada tanggal 21 Desember 2012. Belum ada jawaban yang pasti mengenai sistem kalender itu berakhir di tanggal tersebut. Setidaknya hingga saat ini terdapat 15 sistem kalender suku Maya yang telah diizinkan oleh tokoh adat Maya untuk diteliti dan dipelajari. Sistem penulisan suku Maya merupakan salah satu yang paling maju pada masanya. Bukti pertama yang ditemukan tentang aksara Maya ini berasal dari kurun waktu 300 sampai 200 sebelum Masehi.
Belum diketahui secara pasti jumlah aksara atau hieroglif yang digunakan oleh suku Maya. Jumlah yang mendekati adalah 500 aksara, yang membuat sistem hieroglif Maya adalah salah satu sistem yang paling kompleks. Suku Maya juga memiliki kemampuan dalam pertanian. Bukti-bukti yang ditemukan menunjukkan salah satu sistem pertanian mereka yang berupa terasering dan kebun-kebun hutan. Makanan pokok mereka adalah jagung yang dilengkapi dengan makanan-makanan lainnya dari hasil pertanian atau berburu. Mereka juga membudidayakan tanaman kakao yang dimanfaatkan sebagai bahan minuman oleh golongan elit suku Maya. Suku Maya mulai mengalami kemunduran peradaban setelah 900 Masehi. Satu persatu kota-kota besar Maya mulai ditinggalkan penduduknya sebelum akhirnya menghilang. Belum ada penjelasan yang pasti tentang akibat kemunduran tersebut. Namun ada sejumlah teori yang mengatakan bahwa kemunduran tersebut disebabkan oleh habisnya sumber daya alam akibat ekspansi yang berlebihan, rentang kendali yang luas dari atas wilayah yang dikuasai, konflik sosial dan politik, serta kehadiran bangsa asing di benua Amerika. Walaupun begitu, keturunan suku Maya sampai saat ini masih ada dan tinggal di semenanjung Yucatan, Meksiko, serta Guatemala. Sejarah Chichen Itza. Chichen Itza sendiri sebenarnya adalah nama salah satu kota suku Maya. Dalam bahasa lokal, Chichen Itza dapat diartikan sebagai di bibir mata air rakyat. Pembangunan kota Chichen Itza dilakukan dalam kurun waktu 435 sampai 600 Masehi dan kemudian Chichen Itza menjadi salah satu kota terbesar di peradaban Maya serta pusat perdagangan di semenanjung Yucatan. Luas kota ini mencapai 10 km persegi dan memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Selain bangunan pusat pemerintahan dan keagamaan, terdapat bangunan untuk para tokoh keagamaan dan para prajurit. Bahkan terdapat bangunan observatorium. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa pada masa puncaknya, kota ini mampu menampung 35.000 penduduk. Sumber airnya diperoleh dari beberapa sumber air mata alam yang terdapat di sekitarnya. Sedangkan kompleks candi yang saat ini menjadi ikon wisata Meksiko diperkirakan dibangun pada kurun waktu 502 sampai 522 Masehi. Piramida yang terkenal itu menjadi pusat kebudayaan, kegiatan politik, dan ekonomi peradaban suku Maya pada kurun waktu 550 sampai 800 Masehi. Belum diketahui secara pasti penyebab kemunduran kota Chichen Itza ini, walaupun terdapat beberapa teori, antara lain pergeseran kegiatan perdagangan dan politik ke Mayapan di selatan kota pada tahun 1200 Masehi, konflik sosial dan politik, serta kedatangan bangsa asing Amerika. Kota ini kemudian terbengkalai dan hilang dari peradaban sejak 1250 Masehi, sebelum ditemukan lagi pada abad ke-16. Situs ini dinobatkan sebagai salah satu dari Seven Wonder pada bulan Juli tahun 2007 dan menjadi ikon wisata nomor 1 di Meksiko, serta mampu menarik lebih dari 2 juta wisatawan untuk mengunjungi ke situs ini per tahunnya. Selama perjalanan di atas bis, kami banyak disuguhi pemandangan pepohonan rimbun hijau di kanan kiri jalan, karena memang letaknya di dalam hutan. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, kami berhenti di objek wisata pertama, yaitu Cenote Chichican. Begitu kita masuk di pintu gerbang atau loket, kita masih harus berjalan masuk ke dalam sekitar 100 meter. Kemudian kita disambut oleh salah seorang dukun keturunan suku Maya untuk melakukan ritual doa keselamatan sebelum masuk ke area cenote. Setelah melakukan ritual doa, kita melewati toko souvenir yang menjual berbagai kerajinan tangan khas. Namun menurut kami harganya lumayan tinggi, jadi kami hanya cuci mata saja di sini. Di area wisata ini kita juga bisa menjumpai beberapa orang dari suku Maya. Cenote Chichican ini sendiri merupakan objek wisata di mana di sini terdapat
cenote atau sumur alami yang memiliki lubang berukuran besar. Kita bisa turun ke bawahnya dengan meniti 95 anak tangga. Air sumur ini sangat jernih dan segar. Di sini kita bisa berendam dan berenang. Setelah berkeliling di area cenote, kami makan siang di restoran yang terdapat di situ dengan menu makanan khas Meksiko. Setelah makan siang, perjalanan dilanjutkan menuju kota Valladolid, sebuah kota terdekat dengan situs Chichén Itzá. Kami berhenti sejenak di kota ini sambil menikmati suasana kota Valladolid. Pemberhentiannya sendiri cukup strategis karena bis berhenti di alun-alun utama kota Valladolid. Karena suhu lumayan panas, kami mencari minuman dingin dan akhirnya kami membeli minuman es serut khas sini. Sambil minum es, kami berkeliling di seputar alun-alun menikmati suasana kehidupan lokal sambil foto-foto. Kemudian bis melanjutkan perjalanan ke tujuan utama yaitu Chichén Itzá dan kami tiba di lokasi sekitar pukul 3 sore. Pemandu kami menjelaskan bahwa waktu ketibaan di lokasi ini memang direncanakan agak sore untuk menghindari panasnya yang terlalu ekstrim pada tengah hari. Walaupun menurut kami siang, sore kayaknya sih tetap panas ya. Setelah serangkaian proses verifikasi dan pemesanan di pintu masuk, akhirnya kami masuk ke area situs Chichén Itzá. Komplek utama yang menjadi ikon Seven Wonder ini sendiri berjarak sekitar 100 meter dari pintu masuk. Dan di sepanjang perjalanan, kanan, kiri, terdapat banyak penjual souvenir dan minuman di sepanjang jalannya. Di dalam kompleks situs Chichén Itzá ini sebenarnya terdiri atas banyak situs. Namun beberapa situs yang ikonik di dalam komplek ini adalah: pertama, Chichén Itzá Cenote. Terletak sekitar 300 meter dari lokasi situs utama, terdapat lubang mata air dengan diameter sekitar 60 meter. Dulunya ini adalah salah satu lokasi ritual keagamaan yang diikuti dengan ritual pengorbanan. 2. El Caracol. Bangunan berbentuk bundar dengan tinggi 22 meter dan terdiri atas 4 lantai ini dulunya berfungsi sebagai observatorium. 3. The Temple of the Jaguars merupakan bangunan yang dulunya diperuntukkan bagi para tokoh keagamaan suku Maya. Di sisi bangunannya terdapat relief yang menggambarkan 2 jaguar dan perisai bundar. 4. The Bald Court terletak persis di sisi barat Temple of Jaguar. Terdapat sebuah lapangan yang memiliki panjang 166 meter dan lebar 68 meter. Lapangan yang cukup luas ini dulunya digunakan sebagai areal permainan bola. Dulunya permainan bola ini lebih sebagai ritual keagamaan dan melambangkan pertarungan spiritual antara cahaya dan kegelapan. Di sini terdapat satu fenomena unik di area yang disebut dengan The Whispering Gallery, di mana suara bisikan di sini bisa terdengar di sisi lain di seberang lapangan. 5. The Platform of the Eagles and Jaguars. Terletak persis di sisi timur Temple of the Jaguar, terdapat platform pendek yang memiliki tangga naik di 4 sisinya. Dan di bagian puncak tangga terdapat 2 relief yang berbentuk kepala ular. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa platform ini digunakan dalam acara keagamaan serta ritual pengorbanan. Terdapat juga relief jaguar dan eagle di sisi bangunannya. Jaguar melambangkan prajurit infanteri, sementara eagle melambangkan prajurit panah. 6. The Temple of the Warrior. Terletak di sisi timur kompleks, bangunan sepanjang 40 meter dan tinggi 12 meter ini dulunya diperuntukkan untuk para petarung atau tentara. Bangunan ini terdiri atas 4 lantai.
Dindingnya terdapat berbagai ukiran, termasuk ukiran yang melambangkan Dewa Tiaciotun dan Cakmol. Terdapat tangga naik yang menuju ke bagian puncak bangunan. Persis di sisi selatan bangunan ini terdapat jajaran kolam bundar. Jumlahnya 200 buah yang berjajar rapi membentang sepanjang 150 meter. Walaupun struktur atasnya sudah tidak ada, areal ini dikenal dengan sebutan The Thousand Columns Grove. Dulunya ini adalah lokasi yang digunakan untuk pertemuan besar. Dan yang ketujuh, El Castillo, atau dikenal juga dengan sebutan Pyramid of Kukulkan, merupakan bangunan utama yang paling ikonik di komplek ini. Bangunannya berupa piramid 4 sisi dengan kuil berbentuk persegi di atasnya. Bangunan berbentuk kubus ini memiliki panjang 55,5 meter setiap sisinya dengan tinggi 24 meter. Di setiap sisi terdapat tangga naik ke atas dengan jumlah seluruh anak tangga di 4 sisinya adalah 365 anak tangga yang melambangkan jumlah hari dalam setahun menurut perhitungan kalender suku Maya. Kita tidak bisa menaiki tangga ini karena alasan faktor keamanan. Di bagian bawah tangga sisi utama piramid terdapat 2 buah relief berbentuk kepala ular yang dipercaya sebagai dewa penjaga suku Maya. Pada tanggal-tanggal tertentu sekitar pukul 3 sore, di sisi tangga ini memberikan bayangan yang unik berupa siluet badan ular yang meliuk-liuk. Berjalan di dalam kompleks Cinca Ica ini, kami bisa membayangkan bagaimana lokasi ini menjadi pusat kegiatan keagamaan, perdagangan, dan kebudayaan di semenanjung Yucatan pada masanya. Dengan fasilitas kota yang cukup lengkap, bangunannya sendiri secara umum masih dalam kondisi sangat baik, sehingga kita masih bisa mengenali bentuk-bentuk detail arsitektur bangunannya serta ukiran-ukiran di dinding kompleks situs ini. Cinca Ica memang pantas menjadi salah satu ikon dari Seven Wonders. Begitulah pengalaman kami backpackeran di Cinca Ica, Meksiko. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan untuk cerita-cerita seru pengalaman backpackeran kami selanjutnya, ikuti terus ya channel ini. Salam sehat dan happy selalu.